Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham retail dan beberapa saham farmasi obat-obatan. Langsung saja ke saham pertama. Asus yang ditutup dengan 482 menguat 0,41%. Asik net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Asus di distribusi. Asus bagus, masih sideways ya. Kalau pandangan saya ini mantep nih, risknya kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena Bapak Ibu perhatikan, Asus ini volume membesar dan ada sememang distribusi, tapi nggak masalah. Kalau distribusinya jebol support ya itu baru Bapak Ibu rawan. Dan selama di atas 470 aman, kecuali hari ini tiba-tiba jebol 470. Jelek tuh. Kalau pandangan saya hari ini kemungkinan besar ada potensi saham-saham rebound hadiah dari HUT. Mudah-mudahan ya. Ya psikologis pasar belum tentu benar, tapi bisa jadi kan terrefleksi dengan HUT nanti tanggal 17 Agustus. Kalau ISG-nya di 8.000 ya rata-rata saham-saham fundamental bagus atau saham-saham yang berkolerasi dengan ISG rebound. Dan menurut saya Asus peluangnya bagus, risknya cuma 3%. Simple ya kalau Bapak Ibu ada feelingnya di Asus. 3,5% aja 466 buang. Target rewardnya ke berapa? Minimal ya, minimal itu 500 lah, minimal 500 sampai 515 520. Nih, ini kan tinggal hari ini kalau dia sudah ada candle bullish seperti ini, ya udah siap-siap 490 aja lewat hari ini bagus lah. Atau hijau aja udah bagus. Ke depan baru targetnya 510. Mudah-mudahan ya. Asus itu aja. Lanjut. MRT yang ditutup di harga 2.310 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MRT di distribusi. MRT belum mampu nembus resisten, tapi apakah akan tembus? Kita lihat hari ini dan minggu depan. Kalau tembus 2.440, gas ya, target resisten kuatnya ini. Ini kan bisa jadi pembentukan nanti pola cup and handle atau important shoulder bisa jadi, tapi triple bottom lah. Tapi lebih cenderung kalau mau aman double bottom, jangan sampai triple bottom lemah. Kalau menurut saya minggu ini harus jadi swing low, harus ya kalau pandangan saya. Berarti kan hari ini tuh harusnya rebound. Kalau bagus ya, kalau rebound ya kita lihat MRT. Target MRT kalau bisa break 2400 nanti di Agustus sampai awal September itu 2600 arahnya. Ada potensi 8% lagi dari 2400. Kalau mau beli curi start dulu ya, kalau mau pakai stop loss di bawah 2190 silahkan juga MRT ya. Itu aja. Lanjut LPPF yang ditutup dengan 1590 menguat 0,95%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya LPPF akumulasi normal ya, tapi kalau bisa tutup di atas 1600 di atas resistennya hari ini bagus. Berarti harus naik cuman 1% 2% udah bagus. Nutup gap di Agustus. Kita lihat ya. Berarti berapa ya? Dari 1600 potensi sampai nutup gap 1740. Yang penting hari ini tembus dulu 1600. Tunggu hari ini aja. Tembus 1600 menarik. Yang penting tutup di atas itu. Ya, LPPF. Lanjut. MAPA yang ditutup dengan 685 menguat 0,73%. Asing net sell. Kalau bongkar semuanya MAPA di distribusi. MAPA bagus. Sudah uji 700 gagal tembus. Ada peluang tembus. Kalau nggak hari ini minggu depan. Lebih cenderung mana ke atas. Ada peluang dia menguji 800-nya masih. Di Agustus ya, 2 minggu kita targetkan. Risknya ya menurut saya kalau jebol 635 buang aja. Kalau mau pakai stop loss, tapi kalau mau pakai first down sabar tunggu di 500-an, 530-an. Ya first down aja sabar tunggu. Ya. Kalau pandangan saya MAPA ini lebih cenderung ini kalau secara teori ya. Ini dia sudah uptrend. Terus ini view panjangnya ini koreksi ABC. Mestinya kan habis koreksi ABC ini lebih cenderung ke sideways, akumulasi di bawah baru uptrend lagi. Setelah sideways seperti ini. Gambarannya ya, tapi kita lihat aja lah perkembangannya seperti apa ya. Bapak, tapi secara tren jangka pendek mestinya lebih cenderung masih ke atas. Kalau bisa tembus 700 hari ini bagus. 2 minggu ke depan 800 arah MAPA. Lanjut MAPI yang ditutup di harga 1320 menguat 5,6%. Asing net buy. Kalau bongkar semuanya MAPI akumulasi.
Tapi breakout volume besar ke atas 1400 disentuhnya kalau nggak hari ini minggu depan. Koreksi dikit spek buy. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Pakai 1260. Itu support yang harus dijaga. Jadi kalau koreksi tipis itu kesempatan beli. Kalau dikasih ya. Tapi kalau pandangan saya bisa langsung digas lagi nih. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat broker summary-nya itu ada KZ, RX, BB, LG, MB, KI. Itu broker-broker yang bagus yang jarang dipakai retail. Memang ada LG broker retail, tapi selebihnya broker asing dan broker fund manager. Itu menarik ya, tapi nggak tahu nih sentimennya apa pelaporan keuangan. Coba kalau Bapak Ibu yang update tentang MAPI. Target 1400 disentuh kalau nggak hari ini minggu depan. Kayaknya hari ini kayaknya berat. Minggu depan kita targetkan 1400. MAPI. Catatan jangan jebol lagi 1270. Udah, jangan jebol ya. MAPI. Lanjut. MIDI yang ditutup di harga 460 menguat 0,87%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MIDI akumulasi. MIDI bagus, MIDI sudah breakout dan retest koreksi dengan volume kecil. Pakai supportnya tetap sama 448 450. Itu nggak boleh jebol. Jadi kalau ada koreksi dikit hari ini ya kesempatan beli. Kenapa? Karena pandangan saya MIDI kalaupun nggak mampu tembus 500 sideways, belum saatnya downtrend, belum saatnya turun, belum. Jadi kalaupun nggak bisa, dia ada koreksi hari ini dan minggu depan, habis itu mantul lagi dari support pelan-pelan naik. Jelek-jeleknya ya sideways kalau dia nggak bisa nembus 500. Tapi peluang besar sih uji 500 lagi minggu depan lah kita targetkan ya. Ini bagus. Coba lihat time frame weekly-nya karena hari ini minggu terakhir. Hari terakhir, wah koreksi biasa aman lah. Ini ada pola important holder, harusnya ini konfirmasi nih pola important holder nih ya. Jadi aman untuk MIDI. Kalau ada koreksi hari ini malah kesempatan buy on weakness biar risknya kecil. Kita hitung kalau sekarang cut loss di bawah 448 berapa tuh? 442. Waduh, mantep lah. 4% aja tuh di 442 dengan reward minimal 500. Tuh, 2 kali lipat. Ya, oke nggak? Oke, MIDI. Sabar tunggu itu. Kalau tertarik disclaimer. Lanjut. RALS yang ditutup di harga 392 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya RALS di distribusi. RALS sideways. Yang penting RALS nggak jebol 390. Udah tunggu aja. Kalau Bapak Ibu mau nunggu aja. Ini kan sudah terlihat nih. Support dari semenjak Juni 2025 berarti hampir 2 bulan yang lalu dijaga. Udah kalau jebol itu tutup dia itu buang. Nih kalau seperti ini nih nunggu momentum aja. Antara dia ditarik naik atau dibuang. Sabar menunggu. Risknya jangan pendek tadi. Risknya minimal 410. Persimpangan jalan ini. Nah 5% risknya. Rewardnya. Ya maaf bukan risk rewardnya. Risknya cuman gak usah dalam-dalam lah. Nih 2% aja risknya. 384. Dah. Rewardnya tadi 410 tuh. 2 kali lipat. Kalau sabar menunggu RALS ya. Itu aja. RALS. Lanjut. SIDO yang ditutup di harga 530 menguat 1,92%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya SIDO akumulasi. SIDO bangkit juga dari 500 ya. Target 550 minggu depan. Atau hari ini bisa nggak? Ya mudah-mudahan lah ya. MACD bagus arah atas. Broker summary-nya juga bagus. Asing beli terus. Ya oke nih. 550 diuji ya. Minggu depan. Lanjut. KLBF yang ditutup di harga 1435 menguat 2,5%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya KLBF di distribusi. KLBF rebound. KLBF nih trennya ke atas. Sabar tunggu. Sideways pun kumpulin. Ini sama masih gambaran saya ya. Masih sama. Masih dalam mungkin dalam masih. Ya kalau dia bisa tembus 1500. Bisa jadi selesai web 2 dan web 3. Kalau dia tembus 1500 ya. Berarti web 3. Web 3 yang minimal 1800. Cuman tahu sendiri pergerakan KLBF ini kan gak seliar saham lain. Lambat lah dia geraknya. Jadi kayaknya berat deh kalau mau targetkan ke 1800 itu dalam 1 bulan. Atau setengah bulan itu berat. Tapi trennya ke atas untuk KLBF ya. Tergantung Bapak Ibu. Nggak pakai stop loss pun nggak masalah. Asal sabar. Ingat ya. Asal sabar. Pandangan saya ini sudah bottom lah. Menurut saya bottom. Maret tuh udah nggak akan disebut lagi. Apa?
Karena ini. Dia tuh ada potensi mematahkan trend downtrendnya ini. Makanya tadi 1.500 tembus mantep tuh. Ya. Jadi kalaupun jelek-jeleknya menurut saya web 2-nya nih selesai di 1.290. Kalaupun ternyata turun, ya akan mantul lagi dari 1.290, 1.300. Jelek-jeleknya yang ngebest di sini. Tadi perkiraan saya kan ngebestnya di sini, tapi ternyata di sini. Nah itu KLBF ya. Sabar tunggu aja. Lanjut pipa. Oh, di suspend ya. Ini kemungkinan besar suspend kedua 7 hari. Sekarang hari ini 3 hari, berarti dibuka nanti hari Kamis depan. Dan FCA itu biasanya 7 hari di dalam FCA baru dilepas. Berarti Jumat depannya lah baru buka lagi. Jadi saat ini nggak usah dianalisa lah. Pipa ini luar biasa juga naiknya pipa. Coba lihat secara teknikalnya. Uptrend dia ya. Gas terus tuh. Ya, dari 120 sudah naik berapa tuh? 3 kali lipat. Jadi itu aja untuk KF. KF, waduh likuiditasnya tipis. Transaksi kemarin cuma 1 miliar. Tutup di harga 535. Terkoreksi 0,92%. Asing net buy. Kalau di bokersmannya KF. Di distribusi. KF ngebest. Aman lah kalau tertarik ya. Cuman supportnya jauh 500. Pakai 500 aja angka genap. Tapi ya kita nggak tahu tiba-tiba ada tarikan aja. Ini kan biasa tiba-tiba ada tarikan. Kalau menurut saya ngebestnya sideways-nya bagus. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kita lihat aja ya. 1-2 hari ke depan kalau dia rebound hijau ada candle satu aja solid itu pelan-pelan ke atas. Ya, kita lihat dulu KF. Menarik masih KF, masih menarik menurut saya bagi yang suka. Ini sideways-nya bagus, sideways-nya lebih cenderung ke atas daripada ke bawah. Ya, target resisten kuat itu di 600. Mudah-mudahan disentuhnya di Agustus ini. Ya, kalau nggak minggu depan ya minggu terakhir. Mudah-mudahan disclaimer ya, disclaimer KF. Lanjut, IRA yang ditutup di harga 430 menguat 0,46%. Asing net buy. Kalau bokar semuanya IRA di distribusi. IRA lagi sideways. Pokoknya jebol 420 buang aja lah kalau Bapak Ibu mau. Kenapa? Karena ini kan bisa dianalisa seperti ini. Dia ngebase di bawah dan akhirnya breakout walaupun nggak dengan volume besar tapi ngebase bagus. Kalau sekali lagi jebol 420 ya udah gagal menurut saya. Ini kan pola-polanya ini ngebase tiba-tiba ada tarikan aja nanti. Atau ya antara ditarik naik atau dibuang aja udah. Simple tinggal buat trading plan. Kalau Bapak Ibu ada feelingnya IRA ya udah. Seperti ini contoh. Jebol berarti 416 saya cut loss. Wah sayang dong deket 400. Sekalian di bawah aja lah. Siap cut loss 8%. Tarik langsung 480. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Nggak salah. Mau cut loss di bawah 420 boleh juga. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kan salah karena masih ada support selanjutnya. Ya kalau seperti itu di sini pun salah. Kenapa ada support selanjutnya di 370? Ya kembali ke pengalaman dan sistem trading Bapak Ibu. Ya itu jadi nggak ada yang salah mau cut loss di tengah sini nggak apa-apa, di cut loss di bawah 400 angka genap juga nggak apa-apa. Yang penting itu kerelaan cut lossnya. Kalau mau belajar trading pakai cut loss. Kalau saya nggak rela cut loss di bawah terlalu dalam. Saya ya udah saya anggap ini gagal. Kenapa? Karena sudah breakout sideways. Kalau jebol lagi udah gagal. Menurut saya gagal. Tapi belum tentu juga tiba-tiba besok lusanya naik ya udah bukan rezeki saya gitu aja. Jangan ada penyesalan, jangan ada sakit hati, ada dendam di saham. Karena itu yang akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Itu ya. Jadi IRA lebih cenderung menurut saya ke atas. Disclaimer. Yang terakhir Silo yang ditutup di harga 2180 menguat 0,92%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Silo akumulasi. Silo lagi ngebest untuk naik. Bagus lah gak? Bagus nih. Cuman supportnya jauh ya 2100. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik dan resistennya itu 2400. Nah, kita lihat ya Silo. Ini menurut saya bottom. Lebih cenderung kemana ke atas? Bisa ke atas. Ya, target 2400 2500. Kalau jalan di 2 minggu ke depan. Dan ada yang request TOS ya. Ini saya selipkan terakhir. Waduh, ini bangun ya. Cuman ya saham-saham 50 itu ingat aja Bapak Ibu, level psikologisnya tuh 55, jangan jebol. Dah, gitu aja. Kalau Bapak Ibu yakin ya udah, pejam mata buang kalau dia jebol 55 lagi.
Itu aja kunci saham 50 yang sepengalaman saya, tapi ini belum pasti benar ya. Kuncinya tuh di 55 60. Di atas itu kalau tembus aman, di bawah itu lemah bisa 50 lagi. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Apapun itu saham 50. Ya makanya level-level psikologis itu buy on breakout. Kalau saham-saham 50 itu di 55 atau 60. Kalau gagal ya buang. Terserah Bapak Ibu ya, strateginya seperti apa. Ya kalau ditanya ini ya baru bangun, kita nggak tahu nih rencananya seperti apa. Malah ada jualan. Ya. Tapi target selanjutnya itu ya level psikologis 80. Biasanya kalau saham sudah ke 60, sideways di atas 60, nggak jebol lagi tuh arah minimal 80. Biasanya seperti itu. Saham 50. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.